bit erratic this one. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan, Anda pecinta olahraga sepak bola dimanapun berada. Untuk sore hari ini berjumpa kembali di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola bersama dengan saya Ozi hingga nanti jam 4 sore. Dan tentu untuk sore hari ini saya tidak sendirian, ada juga salah satu pengamat sepak bola di Kota Pekalongan, ada Bung Dirham. Selamat sore Bung Dirham. Iya, selamat sore Ozi. Kabar sehat Bung? Alhamdulillah. Baik, nah untuk Siul kali ini sebelum kita bahas big match di La Liga ataupun juga di Premier League Bung Dirham, mungkin sedikit kita mereview ya untuk hasil pertandingan yang sudah berlangsung termasuk juga dalam Liga Champions match day kedua. Saya pikir di match day kedua kemarin ada sedikit kejutan-kejutan Bung Dirham, termasuk juga raksasa La Liga Spanyol Barcelona harus ditaklukkan Benfica dengan skor yang cukup besar. Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa sih hasil dari match day kedua kemarin? Ya, kalau kita lihat memang ada beberapa yang di luar dugaan. Misalnya Chelsea yang ya dia harus terjungkal di kandang Juventus. Juventus sekarang lagi memimpin klasemen. Nah, itu di luar dugaan. Sebagai juara bertahan itu sebuah pukulan telak ya, terutama buat Thomas Tuchel. Nah, kalau dilihat secara umum fluktuatif penampilan klub-klub Liga Inggris. MU awalnya tidak begitu baik, kemarin bisa menang 2-1 atas Villarreal ya. Manchester City masih cukup stabil ya. Sementara di Italia antara AC Milan dan Juventus kemudian itu juga cukup baik. Juve masih mulus juga. Milan walaupun 2 kali kalah berarti ya. Iya betul. Liverpool dan Tapi Atletico. dia dikalahkannya dengan tidak mudah gitu kan. Liverpool bisa menang tapi di kandangnya Liverpool justru Milan awalnya justru memimpin. Iya betul. Nah, lawan Atletico juga demikian. Atletico juga cukup kesulitan juga dan Diego Simeone cukup respect dengan penampilan dari AC Milan, terutama tombak barunya ya, cukup bagus ya, yang pemain asal Portugal itu. Penampilannya langsung melejit ya, walaupun mungkin dia baru memapaki karir langsung di papan atas Serie A, tapi dia sudah mulai bisa nyetel dengan pemain-pemain lain. Bisa langsung beradaptasi gitu ya? Iya, dengan cepat. Atalanta cukup baik juga, masih walaupun dia mungkin kelasnya di bawah Juventus dan AC Milan, tapi dua penampilannya cukup baik sehingga dia belum pernah kalah, bisa mengalahkan Young Boys ya, walaupun dengan skor cukup tipis, dan seri melawan Villarreal itu menandakan dia Atalanta juga punya peluang untuk bisa lolos kedua. Nah, yang problem justru kemarin Spanyol yang biasanya selalu merajai champion ya, ini sepertinya tidak bisa berharap banyak dengan Barcelona ya. Untuk tahun ini untuk tahun ini dengan skuad yang begini cukup sulit untuk bisa bangkit ya, apalagi 2 pertandingan 2 kali kalah ya, cukup terpuruk. Dan yang paling bisa kalah dengan Bayern, bisa kalah dengan Benfica itu biasanya paling tidak mereka seri ya. Kalaupun kalah tipis gitu Bung ya. Kalaupun kalah tipis, tapi cukup telak juga ini. Artinya masih ada problem di Ronald Koeman untuk bisa, karena memang naga-naganya Koeman bakal lengser ini. Bakal paksa lengserkan ya oleh manajemen Barca jika mungkin ini kan tahun kedua ya. Betul. Tahun kedua itu memang sangat berat tantangannya. Harusnya dia bisa langsung
membuat pola setelan yang bisa benar-benar membuat tim ini menjadi lebih solid, tapi sepertinya geragap-geragap, apalagi beberapa pemain banyak yang hengkang ya. Terakhir Griezmann masuk, Depay tidak bisa banyak, ya mungkin karena Masih butuh waktu lagi Bung Tiram mungkin ya. enggak, menurut saya tipikal Depay nggak cocok Di dengan Spanyol. Barcelona. Ya. Mhm. Mungkin awal kita bisa melihat, Barca, wah ada sesuatu nih. Ya. Menambah. Tapi nyatanya ketika dia bertanding harus melawan dengan klub besar seperti Bayern Munchen, itu baru kelihatan, kelasnya masih cukup jauh. Padahal Yeah. Barcelona bukan tim kacangan, tapi tim yang Superior lah. superior, selalu bisa meraup keuntungan yang besar. Kemudian dihuni sekarang bintangnya, dan lagi-lagi selalu dikaitkan dengan kepergian Messi. Nah, itu ketergantungannya Messi ya. Itu apa ya? Menurut saya ya mungkin kemarin ada sedikit permasalahan keuangan yang membuat klub harus membuat sebuah keputusan yang sulit. Di antaranya harus melepas Messi karena mungkin masalah sistem gaji. Tapi misalnya justru PSG bisa membuat kemarin penampilannya di luar dugaan, dengan adanya Messi. Kemarin sudah mulai kelihatan gitu, Mbappe, Messi, Ada Neymar, kerjasama juga ya yang mereka cukup ya. baik ya. Nah itu yang kita bisa review dari pertandingan kemarin. Dan satu hal bahwa kemarin juga Madrid juga tumbang Di kandang sendiri itu, ya, Bung. Villarreal masih terpuruk di barisan bawah. Nah, ini Spanyol mulai goyah ini. Dan justru Jerman ya, Italia mulai tampil baik lagi. Nah itu yang bisa kita review untuk Liga Champions ya. matchday kemarin. Baik, kita tinggal nunggu untuk match di ketiga seperti apa untuk jalannya Liga Champions. Nah, kita beralih ke liga lain Bung Dirham, di mana untuk pekan ini banyak big match juga di beberapa liga, termasuk Liga Spanyol ya, La Liga Spanyol. Untuk big match dini hari nanti yaitu Atletico Madrid versus Barcelona. Nah, kalau kita lihat klasemen sementara di La Liga Spanyol, Atletico masih menduduki posisi keempat dan Barcelona ketujuh. Nah, kira-kira untuk peluang Barcelona sendiri di kandang Atletico seperti apa Bung Dirham dengan kekalahan berturut-turut di Liga Champions dan juga belum begitu stabil di La Liga? Untuk pertandingan dini hari nanti seperti apa, Bung? Ya, kalau dengan kondisi yang seperti ini, tentu Atletico akan bisa lebih mudah ya. Apalagi masuknya Griezmann itu lebih cepat menyatu ya dibanding Griezmann di Barcelona. Betul. Kenapa? Griezmann awalnya memang di Atletico. Kemudian ada Joao Felix, satu lagi mantan pemain Barcelona, Luis Suarez yang nyata-nyata walaupun dia terbuang, tapi dia masih produktif. Betul. Loh. Nah, itu yang di luar dugaan manajemen Barca ketika dia membuang dia. Dan memang mungkin ya salah satu pilihan membuang pemain bintang-bintang yang sudah peak performanya itu sudah lewat. Gitu kan. Jadi yang dilihat adalah bagaimana pemain muda yang masih potensial, yang masih bisa diharapkan prestasinya untuk 2-3 tahun jangka panjang ya paling tidak 2-3 tahun lah ataupun jangka panjang. Nah kita melihat justru kemarin ada statement dari Sergio Busquets yang mengatakan bahwa timnya sekarang sedang kritis. Ya artinya kemarin kritis di Liga Champions, baru 2 kali main tanpa bisa memperoleh nilai. Artinya emergency banget gitu loh. Ini baru 2 kali pertandingan. Nah, ngejarnya untuk menghadapi klub-klub lain, misalnya Bayern Munchen maupun Benfica. Jangan-jangan nanti Barca malah tergeser di Liga awal gitu loh, di Liga Champions awal gitu. Bisa jadi Bung, fase grup awal dia tergeser. Apalagi Benfica kemarin juga bukan tim yang sebenarnya
kita lihat biasa-biasa saja, tapi ternyata di luar dugaan ya mereka bisa memporak-porandakan permainan Barca. Dan kondisi ini memang Simeone sudah memantau ya, artinya dia selalu mengamati dua klub besar, Barcelona dan Real Madrid, yang selalu menjadi pesaing mereka untuk meraih juara ya. Dan kita lihat dia memang ada beberapa pemain yang pergi, tapi pengganti mereka walaupun pemain lokal itu sudah cukup baik gitu. Kalau kita lihat permainan Atletico kita bisa lihat gitu. Apalagi ada bintang-bintang, ada kembalinya Griezmann, itu menambah motivasi. Ya mereka kehilangan pemain, tapi dia langsung bisa, pemain lokal ini bisa menggantikan posisi, misalnya Kiko ya, yang pindah klub. Kemudian dari sini kita bisa melihat Simeone selalu berupaya mengedepankan timnya ini bisa diisi oleh pemain-pemain muda. Karena apa? Pemain muda ini masih panjang jangkanya. Jadi masih, dan saya melihat Atletico yang sekarang ini, walaupun ada beberapa pemain yang senior. Seperti Sanchez, karena memang Sanchez ini posisinya belum bisa tergantikan ya di depan lini depan Barcelona. Suarez. Ya, Suarez maksud saya. Dia pengelolaan manajemen pemain, pembelian pemain itu hampir mirip dengan Liverpool. Kalau saya lihat gitu kan. Di Liverpool itu selalu membeli pemain yang punya bukan pemain ya kayak misalnya, bukan kita menafikan prestasi Ronaldo misalnya. Mungkin Liverpool tidak akan membeli pemain seperti itu. Misalnya MU membeli Cavani, membeli Ronaldo, itu Liverpool tidak akan dilakukan Liverpool. Dia membeli pemain muda yang punya potensi. Contohnya Diego Jota. Betul. Dan ketika dia mengambil Muhammad Salah dari AS Roma, itu Salah waktu itu umur berapa? Nah sekarang dia masih bisa berprestasi 3 atau 4 tahun lagi. Itu Salah. Itu yang dilakukan oleh Jurgen Klopp, Simeone untuk Atletico Madrid. Pembelian yang bukan bintang besar tetapi cukup efektif di tim. Cukup efektif dan dia bisa menjadi bintang baru gitu. Dan dia tampil bisa menjadi bintang baru di The Rising Star, yang karena Liverpool pasti persaingannya di dalam tim itu cukup ketat lah. Dan stabilitas dari lini per lini kita bisa lihat kerjasamanya misalnya kipernya kalau cedera Ederson, penggantinya juga cukup baik. Pemain-pemain belakang juga persaingannya cukup baik. Ada Matip, pemain Belanda itu juga yang tinggi besar itu cukup bisa membuat Liverpool nyaman. Kemudian di depan ada pemain Jepang juga ya, Minamino betul. Yang masih muda, yang sangat berprospektif sekali. Itu yang dilakukan oleh Liverpool dan sekarang mulai ditiru oleh Atletico Madrid semenjak ditangani oleh Simeone. Bisa dibilang untuk langkah Barcelona dini hari nanti akan cukup berat begitu Bung ya di kandang Atletico. Nah seandainya Bung, kalau Barcelona kembali kalah di kandang Atletico, ada kemungkinan mungkin Koeman akan lengser segera? Ya, ada kemungkinan besar ya, karena kan dari harapan para fans, kemudian klub, walaupun mungkin ini secara keuangan sudah mulai baik, artinya penonton sudah mulai bisa masuk ke stadion, pendapatan dari tiketing dari tiketing sudah mulai naik, pariwisata di Barcelona juga sudah mulai membaik, ya itu yang mungkin manajemen pasti dia sudah punya kunci, tapi beberapa media sudah menyoroti, baik media yang ada di nasional kita ya, itu sudah menyoroti posisi dari Ronald Koeman yang saat ini memang dianggap dalam posisi yang sangat tidak aman, seperti hanya Arteta, tapi sekarang Arteta
Bangkit sudah ini. mulai membaik lah Aha. dibanding mungkin 2 minggu lalu ya. Awal-awal ya. Iya, dibanding minggu lalu. Arteta sudah mulai menunjukkan apa? Apalagi kemarin bisa menang lawan Tottenham. Itu cukup besar juga. Iya, Aha. itu yang menjadikan posisi Arteta menjadi lebih aman. Iya, bahkan 3 kali ini berturut-turut menang ya. Untuk Arsenal baik itu melawan kemarin Tottenham Hotspur, kemudian juga sebelumnya Burnley dan juga Norwich, Bung Diram ya. Baik, kita jeda sejenak untuk Anda juga kawan, masih kita tunggu atensi dari Anda. Terima kasih juga yang sudah masuk. Kita baru saja bahas untuk big match di La Liga, masih ada big match beberapa lain termasuk di Premier League, Bung Diram, nanti kita akan bahas. Dan pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Baru. Bit erratic this year. This one drops. Forget it. Ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Kembali lagi di program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola, masih bersama dengan saya Ozi dan juga Bung Dirham sore hari ini. Dan sebelum kita bahas untuk Liga Premier Inggris yang akan berlangsung malam nanti, termasuk juga besok malam ada big match antara Liverpool versus Manchester City di pekan ke-7. Sedikit kita review untuk pekan ke-6 kemarin, Bung Dirham. Ini juga banyak kejutan yang bisa saya katakan bahwa Chelsea ternyata harus mengakui keunggulan Manchester City di Stamford Bridge, termasuk juga MU kalah dari Aston Villa. Nah, sedikit di review Bung Diram dari Chelsea dulu bersama dengan City seperti apa, Bung? Kalau saya lihat kan ya dari saya memprediksi memang Chelsea bakal, tapi memang itu di luar dugaan. Tapi saya melihat pertandingan itu pertandingan sepak bola tingkat dewa, saya Yang sesungguhnya berarti ya. Tingkatnya sudah berbeda. Ya kalau di La Liga itu El Clasico. Ya. Nah, itu yang terjadi kemarin, dan City itu menerapkan sebuah strategi yang sangat berbeda. Dia begitu hidupnya permainan sayap Mahrez maupun pemain sayap dari Inggris itu yang sering memberikan umpan-umpan yang cukup berbahaya, dan memang dia tahu, Guardiola tahu bahwa permainan tengah melawan Chelsea adalah kunci. Nah, maka kemudian dia banyak beberapa pemain itu di tengah diperkuat betul ya, baik untuk menyerang maupun bertahan gitu. Dan walaupun di dalam pertandingan itu kita bisa melihat mimik dari wajah Guardiola yang selalu cukup panik ya. Betul. Walaupun dia sudah memimpin, tapi Thomas Tuchel santai. Tapi, padahal kalah itu ya. Ya, padahal posisinya masih ketinggalan gitu. Dan memang ada banyak keberuntungan sebenarnya. Mungkin kalau saya lihat bisa lebih dari 2 gol ya untuk laga kemarin Manchester City. Tapi pertahanan Chelsea cukup baik, hanya kecolongan itu ya, gol itu. Dan juga peluang-peluang yang diciptakan oleh Chelsea sebenarnya juga bukan tidak ada peluang, tapi peluang itu cukup membahayakan. Dan di sana memang kembali walaupun sudah ada sosok Lukaku, finishing sudah mendekati baik ya, tapi keberuntungan itu belum ada pada Chelsea. Saya lihat kurang beruntung, bukan tampil jelek ya, bukan, tapi karena kurang beruntung. Jadi beberapa kali kita bisa melihat peluang-peluang yang langsung ke gawang Manchester City, tapi selalu mental gawang lah, terbentur ini, atau mungkin bisa diblok oleh kiper. Nah, itu yang menyebabkan kemarin Chelsea kalah. Faktor luck lagi-lagi seperti itu, Bung Diram ya. Faktor keberuntungan. Nah, kalau yang MU bisa kita melihat sepertinya kemarin
MU bermain di bawah tekanan ya. Ya. Tekanan mungkin harus menang, dan saya lihat ada beban berat Fernandes ketika dia mengambil tendangan. Yang biasanya di timnas Portugal itu Fernandes selalu menjadi sosok nomor 2 setelah Ronaldo. Nah, kemarin tiba-tiba Ronaldo seperti memberi isyarat, mungkin dia tidak yakin juga untuk bisa saat itu untuk menjadi penendang penalti. Dan Fernandes seperti dalam beban, sehingga akhirnya tendangannya bisa naik ke atas. Dan memang kalaupun mungkin tidak naik ke atas, saya melihat kipernya aja saya sudah nggak mungkin masuk. Emilio Martinez itu spesialisasi banget untuk tendangan penalti gitu. Dan kita bisa lihat Arsenal bisa juara sebelumnya Piala FA itu ya karena Martinez. Termasuk Copa Amerika yang kemarin, Bung Diram. Iya, Copa Amerika kemarin Argentina cukup beruntung punya Emilio Martinez sehingga bisa juara. Digedor apapun oleh pemain-pemain Brazil itu masih tetap bisa tidak kebobolan. Nah, itu yang luar biasa dari Martinez. Saya lihat kemarin sebenarnya Arsenal sayang banget menurut saya Arteta harus melepas Martinez. Itu sebuah keputusan yang tidak tepat itu. Dan, kerugian, Bung ya? Iya, kerugian. Baik. Ya, kemarin saya lihat Ronaldo dan kawan-kawan, tapi kemarin ketika menghadapi Villarreal sepertinya sudah mulai agak tensi, tekanan itu sudah mulai berkurang, dan itu bisa dibuktikan, dan itu memang tantangan besar sekali kalau tidak sampai mengalahkan Villarreal dan itu pun di menit-menit akhir ya. Ronaldo bisa menjebolkan gawang, dan itu kita bisa melihat ekspresi Ronaldo itu seperti melampiaskan sesuatu yang menjadi bebannya gitu. Plong banget sampai gitu ya, kaosnya dilempar gitu kan. Itu seolah-olah membuktikan kepada pimpinan klub dan juga fans bahwa kami saya bisa gitu kan, seolah-olah saya bisa melakukan gitu. Itu yang saya lihat di selebrasi Ronaldo ya. Selebrasi sosok Ronaldo. Baik, sebelum kita masuk ke matchday ketiga, matchday ke-7 maksud saya di Premier League, Bung Diram, kita jeda untuk mendengarkan satu ini dulu, atensi dari pendengar Aldo di Pesindon. Selamat sore Bung Ozi dan juga Bung Dirham. Bagaimana menurut Bung Dirham dan juga Bung Ozi buat big match IPL antara Liverpool versus Manchester City, dan khususnya untuk nanti malam MU versus Everton, prediksi line up dan skornya berapa? Great point juga buat Solskjaer yang kemarin susah payah menang sama Villarreal. Katanya beredar rumor juga MU ketergantungan sama CR7. Setuju nggak Bung kalau MU saat ini ketergantungan sama CR7? Ya nanti kita bisa lihat kalau seandainya tanpa Ronaldo MU bisa menang ya. Ya. Tapi sejauh ini sejak Ronaldo masuk selalu main Bung ya, starting line up. Kalau Ronaldo, dan kita nggak tahu kondisi, maksudnya setiap hari bagaimana. Kalau memang ada cedera ya kemungkinan tidak diturunkan. Pelatih juga riskan, nggak berani menanggung resiko kan. Kemudian lihat lawan, kemudian misalnya Ronaldo kalau diforce terus main di Inggris itu kan ada beberapa kompetisi ya. Ada Piala FA, ada Piala Carabao. Itu Liga Champion lagi ya. Itu empat kompetisi yang harus dilewati. Itu pasti tidak semuanya Ronaldo harus dimainkan. Jadi termasuk di Desember nanti, Bung. Ya, untuk rotasi pemain penting juga supaya terjadi kebugaran dalam pertandingan penting terutama ya. Kecuali memang pertandingannya penting semua. Nah, itu kemarin Aston Villa itu bukan harus walaupun sekarang MU berada di posisi keempat ya. Betul. Itu tetap ada tuntutan harus menang, dan memang itu yang menjadi beban terutama buat Ronaldo. Nah, tinggal bagaimana nanti menghadapi klub-klub yang selanjutnya, apalagi nanti menghadapi Everton yang juga tidak
tidak kalah dengan Aston Villa karena Everton posisinya cukup baik juga. Kelima ini. Di bawah MU satu peringkat. Jangan-jangan Everton bisa tersalip menggeser. Aha. Karena Everton juga pemain-pemainnya berkualitas juga. Ada strikernya timnas Inggris, kemudian Richarlison, ya, James Rodriguez ada di situ ya. Itu berat juga menghadapi Everton untuk pekan ini. Jadi untuk pertandingan malam nanti Bung Diram antara MU versus Everton di kandang sendiri di Old Trafford, sama yang tadi Bung Diram katakan berat begitu ya. Kira-kira formasi seperti apa yang nanti akan diterapkan sama Ole Gunnar Solskjaer ketika menghadapi Everton di Old Trafford? Ya, kalau saya lihat lini belakang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Kemudian tengahnya tinggal bagaimana memaksimalkan peran Bruno Fernandes. Keberadaan Bruno Fernandes sangat penting dan terutama Pogba yang selalu melapis bagian pertahanan. Pogba memang saya lihat memang mungkin belum bisa maksimal seperti musim lalu ya. Itu menjadi sebuah kendala. Memang Pogba masih mulai menurun ya. Karena kan selalu saja Pogba menang duel bola-bola atas, kemudian dia punya tendangan yang cukup kuat dan selalu baik dalam pertahanan, melapis pertahanan itu nanti yang akan menjadi kunci permainan menghadapi Everton. Nah Everton itu juga punya talenta yang bagus, terutama di lini tengah dan depan, dan juga itu yang menjadi tantangan buat MU, apalagi di kandang sendiri. Dan Everton itu juga partai tandangnya masih cukup baik ya, tidak dan setelah ini nanti kan bagaimana MU selanjutnya? MU selanjutnya akan menghadapi Liga Champions lagi, kemudian menghadapi tim-tim tempat tim kuat itu ada tiga tim kuat, Liverpool, City dan Chelsea yang ini sama sekali belum pernah ketemu sama MU ya? Sementara belum. Nanti mungkin bulan-bulan Oktober ini mungkin sudah mulai ada salah satu yang bertemu dengan MU. Baik. Nah, kalau malam nanti ada MU dan Everton di posisi 4 dan 5. Besok malam Bung Diram kita akan bahas big match antara posisi pertama dan kedua, Liverpool versus Manchester City. Ini akan bermain di Anfield Stadium. Peluang seperti apa Bung Diram yang nanti akan diterapkan juga sama Guardiola? Apakah mungkin bisa membalikan keadaan setelah kemarin sempat dikalahkan PSG, ataukah mungkin juga akan kalah lagi ketika main di Anfield Stadium ini, Bung? Ya, ini kembali kita akan mendapatkan suguhan pertandingan sepak bola kelas dewa ya, sepak bola kelas tinggi, dengan pemain-pemain yang sangat bagus di semua lini, baik belakang maupun tengah serta pemain depan. Liverpool tetap mengandalkan trio Mane, Salah, Firmino dan Salah. Sedangkan Manchester City Jack Grealish biasa ya, kemudian Ferran Torres ya, dan juga Riyad Mahrez ya, yang sangat sulit, dan kembali Guardiola konsep kepelatihannya bisa untuk dibuktikan menghadapi, apalagi kok Liverpool sekarang ini berada di puncak klasmen ya. Kemarin baru menang juga di Liga Champions. Manchester City kemarin kalah dengan PSG. Nah, ini pertandingan beruntun yang dilakukan oleh Manchester City ini berat ya. Walaupun menang kalah. Nah, ini paling tidak seri. Ini karena ini apalagi mainnya di kandang Anfield ya. Stadion yang sangat angker. Ya, dan bisa membuat permainan Liverpool kesetanan ya, bermain kesetanan. Nah, itu
cukup berat gitu, cukup berat buat Guardiola. Nah, paling tidak mereka bisa mencuri 1 poin lah, tidak kalah gitu. Nah, kembali lagi urusan pertahanan nih nanti, dan saya lihat Manchester City kemarin memang kebobolan 2 gol menghadapi PSG. Tapi kemarin permainannya juga Tidak cukup mengecewakan ya. cukup menguasai permainan. Nah, Manchester City walaupun dia sebagai tamu itu menguasai permainan. Malah PSG sayang sekali nyerang tapi lebih efektif. Dilalah bisa menciptakan 2 gol dan golnya salah satu gol terbaik dari Messi tercipta itu. Tidak buruk amat pertahanan dari Manchester City. Nah, ini nanti kita akan melihat satu pertandingan yang ketat, yang penuh drama. Bagaimana kolektivitas dari antar lini dan kemudian efektivitas mereka dalam menyelesaikan peluang ini akan kita lihat. Karena memang ini dua klub yang ditangani oleh pelatih besar ya. Pelatih hebat. Guardiola dengan pelatih Liverpool sama Jurgen Klopp. Ya, ini mereka pernah bertemu di Bundesliga, Bung ya? Ya, Barcelona. Munchen sama Dortmund ya? Biasanya Guardiola yang selalu menang. Nah ini untuk aja membuktikan Klopp bahwa sekarang dia pegang Liverpool yang berbeda dengan Borussia Dortmund yang lebih punya kualitas pemain yang bagus dan juga finansial klub yang bagus, stadion yang bagus, pendukung tim yang sangat fanatik ya. Nah solid. Itu selalu klub ini membuat sebuah kadang saya lihat walaupun mungkin formasi tetap, tapi saya lihat pembeliannya itu selalu tepat, efektif gitu, ya? Efektif banget. Ini Minamino dicoba kemarin dalam pertandingan cukup baik gitu, dan memang tidak kalah kualitas pemain Asia dengan pemain Eropa dan mereka sudah setara sebagai bintang yang betul-betul layak dibeli dengan harga mahal gitu. Bisa dibilang Asia bukan hanya jago di badminton, tetapi di sepak bola ada kemungkinan bisa menyamai begitu, Bung ya. Baik, sebelum nanti kita berlanjut lagi ke liga lain, Bung Diram, kita akan jeda sejenak. Pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Bandung. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Kembali lagi untuk program Siul, kita masuk ke segmen terakhir, Bung Dirham, di mana untuk sore hari ini kita akan sedikit bahas tentang review sedikit ya hasil pertandingan antara PSG versus Manchester City, dan ini menjadi gol debutnya Lionel Messi, Bung. Tetapi bukan hanya menciptakan 1 gol saja pada laga tersebut. Lionel Messi ini membantu pertahanan yang jarang sekali kita lihat, Bung Dirham ya. Ini membantu pagar betis ketika City mengambil bola mati, dan Messi ini menjadi salah satu pagar betis, yaitu dengan cara menelentangkan di belakang pagar betis begitu, Bung. Ini menuai pro kontra, Bung Dirham. Artinya banyak yang pro dengan Messi, banyak yang juga ngapain gitu loh, Bung. Kalau menurut Bung Dirham sendiri seperti apa? Ya, tapi bukan pertama kali itu Messi melakukan seperti itu ya. Kalau kita lihat final Olimpiade Beijing tahun 2008 ya, itu Messi juga bisa waktu itu memang dia rising star ya, yang sedang naik ya. Itu dia kadang memang turun ke belakang pada waktu melawan final melawan Nigeria itu saya lihat di pertandingan. Dan Argentina sangat efektif sekali bisa menerapkan pertandingan dengan melawan satu tim yang dengan pemain dan postur yang besar-besar itu bisa dikalahkan oleh Messi, dan salah satunya Messi bisa turun ke belakang ya, membantu sayap, bahkan dia kadang di tengah, kemudian langsung bisa membuat pengirim umpan yang mematikan dan bisa diselesaikan oleh
Di Maria ya waktu itu Di Maria juga naik dan ataupun Aguero ya. Nah, kita bisa melihat Messi itu pemain yang pergerakannya jauh lebih luas ya, lebih luas ya. Kadang-kadang di kanan, kadang di kiri. Ya walaupun kalau kita melihat sosoknya Ronaldo yang Ronaldo ya kadang membantu pertahanan memang kalau pas lagi ditekan di misalnya ada sepak pojok, kemudian ada bola mati. Nah, Messi pun melakukan demikian dan memang pemain sepak bola profesional dituntut demikian. Tapi memang Ronaldo lebih pas dia di posisi yang menggantung di depan. Karena apa? Ronaldo punya kecepatan lari dibanding Messi. Nah, itu yang efektivitas dari permainan ini. Dan Messi dia punya juga rendah hati, dia mau begitu gitu kan. Sang bintang loh dia. Walaupun mungkin diukur dari tinggi tubuhnya nggak begitu besar ya, tapi dia mau begitu gitu. Nah, itu yang kita lihat dalam partai kemarin dan Messi membuktikan kembali kebintangannya bahwa saya telah kembali seolah-olah Messi mengungkapkan itu kepada publik sepak bola Prancis ya, di Paris. Itu bahwa dia saya sudah kembali nih. I'm back gitu. Dan memang selama ini yang selalu dihubungkan dengan Mbappe misalnya yang dianggap terlalu individu, tapi tidak juga. Mbappe kemarin justru memberikan assist yang bagus ketika serangan balik yang begitu cepat dan Mbappe memberikan satu back pass yang dengan satu sentuhan ringan yang bisa diselesaikan dengan satu karena Messi sudah siap dan langsung melakukan first time yang tanpa bisa dijangkau oleh kiper dari Manchester City. Nah, itu kolektivitas itu kalau pemain bintang nyetelnya cepat gitu. Neymar misalnya dia akan karena memang dia sudah pernah satu tim dengan Messi Barcelona ya. Iya, itu saya lihat Neymar ini sosok yang kuat yang membuat Messi akhirnya berlabuh di Paris Saint-Germain. Pengaruh Neymar juga pengaruh dari Neymar. Nah, kalau kita melihat Messi, apakah dia bisa seperti Messi di Barcelona? Mungkin belum. Ini kan sudah puncak penampilan dari seorang Lionel Messi. Kalau di Barcelona dia masih muda waktu itu. Dia masih, nah mungkin ya dia mau nggak mau ini jangan-jangan 1-2 tahun lagi saya selesai gitu kan. Itu yang membuat Messi akan bermain habis-habisan gitu. Dan itu ketika dia sudah mencapai, kalau bahasa kita itu wes nyelahe wes penak gitu ya. Ibarat kita naik motor nyelai itu sudah enak. Nah, tinggal jalan itu, gitu ya. Perjalanan itu akan menjadi lebih nyaman ringan, dan mulus gitu, lancar. Baik. Jadi kekhawatiran di PSG bakal timbul dua matahari ini terbantahkan Bung ya, dengan kerjasama kemarin ya. Tidak begitu dan Mbappe juga sangat menghormati dari sosok Messi karena walaupun Mbappe sudah pernah membawa Argentina Prancis juara dunia, tapi Messi belum. Tapi Mbappe respect dengan apa yang adanya Messi di situ. Dan kalau kita lihat di latihan-latihan ya mereka sering bergurau dengan Neymar juga begitu. Nah, artinya kedatangan Messi ini diterima oleh seluruh pemain PSG ya. Iya. Baik. Yang terakhir Bu Dria, mungkin ada yang sedikit ditambahkan lagi untuk Siul sore hari ini, silakan. Ya, kita menyoroti Barcelona yang sebenarnya ya kalau kemarin menghadapi Benfica itu tidak begitu mencolok ya. Pertandingan penguasaan bolanya aja sudah di atas 56 atau 58%. Lebih besar dari Benfica. Dibanding Benfica. Tapi
efektivitas dalam melancarkan serangan itu yang menjadi pembeda di laga itu. Jadi efektivitas Benfica itu jauh lebih. Dia mampu melepaskan 5 tembakan dan 10 percobaan kalau nggak salah data statistik itu. Tapi sentuhan akhir ya mungkin ya masih sentuhan belum. akhirnya itu bisa menjadikan gol beberapa di antaranya. Sementara Barcelona hanya 2 tembakan yang mengarah gawang dari total 9 tembakan yang dilakukan Dicoba, oleh ya? pemainnya ke arah gawang dari Benfica. Nah ini artinya masih ada PR besar buat Koeman, terutama barisan depan dan barisan belakang. Saya lihat kemarin Memphis Depay tidak terlalu banyak berkutik menghadapi strategi, dan dia tidak bisa lepas bermain seperti ketika dia di tim nasional Belanda ya, misalnya. Dia padahal di situ ada De Jong yang sama-sama ya, satu tapi timnas. beda. De Jong dia lebih lincah ya, dia lebih agresif. Depay ini dengan tubuhnya gempal, ini memang pergerakannya Susah, ya? susah, tapi Iya. dia punya tembakan yang sangat berbahaya. Efektivitas Depay ini yang kita pertanyakan ya. Kalau misalnya seperti itu ya sulit juga untuk bisa Bangkit, ternyata menghadapi klub besar Depay belum bisa ya, belum bisa. Apalagi nanti kalau menghadapi El Clasico bulan Ya, Oktober Real itu Madrid. yang akan menjadi tantangan berat buat Barcelona. Iya, 24 Akankah Oktober. jadi rekor buruk ini jangan sampai terus-terusan gitu. Ini warning dari manajemen kepada Ronald Koeman. Baik, terima kasih sekali lagi Oke. Bu Dirham untuk kehadirannya sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih juga untuk Anda kawan yang sudah bergabung sedari tadi. Berakhir pula untuk kebersamaan kita di program Siul. Saya Ozi pamit undur, terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. This one drops in, and forget about it. It's ecstasy. Baru saja Anda ikuti Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Ikutilah prediksi dan ulasan sepak bola di Siul edisi berikutnya.